Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Kaskus. Sebuah kisah yang berjudul Pocong di Kampung Pinus. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Doni, pria biasa berusia 32 tahun yang tinggal di Kampung Pinus, sebuah desa kecil di lereng perbukitan Jawa Tengah. Kampung ini dikenal asri dengan udara sejuk dan hamparan pohon pinus yang menjulang di sepanjang bukit. Rumah-rumah di sini berjarak cukup jauh, dipisahkan oleh sawah, kebun, atau rumpun bambu yang rimbun. Jalanan kampung masih sederhana, sebagian beraspal, sebagian lagi tanah merah yang licin saat hujan. Kehidupan di sini tenang, tapi malam hari sering terasa sepi, apalagi jika listrik padam, yang bukan hal aneh di desa kami. Malam ini aku baru saja menghadiri tablik akbar di kampung sebelah, Kampung Jati, yang jaraknya sekitar 3 km dari rumahku. Acara itu diadakan di lapangan masjid besar, dihadiri ratusan warga dari berbagai desa. Seorang syekh terkenal dari kota memimpin acara. Suaranya yang merdu dan penuh wibawa membuat suasana hikmat. Aku datang bersama dua temanku, Bari dan Zidan, yang sudah seperti saudara bagiku. Kami bertiga sering bersama baik untuk urusan kampung maupun sekedar nongkrong di warung kopi Pak Min. Tablik akbar malam ini berlangsung meriah. Setelah tausiah yang menyentuh hati, acara dilanjutkan dengan zikir bersama. Sorak-sorai sholawat menggema diiringi tabuhan rebana yang membuat bulu kuduk merinding. Aku sebagai relawan panitia membantu mengatur tempat duduk, membagikan air mineral, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Setelah acara selesai sekitar pukul 10:30 malam, aku masih tinggal untuk membantu merapikan kursi, menggulung tikar, dan membersihkan sisa-sisa sampah. Malum di desa, gotong royong adalah hal biasa, dan aku tidak ingin pulang sebelum semuanya beres. Saat akhirnya selesai, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 12:30. Bari dan Zidan yang rumahnya lebih dekat ke arah Kampung Jati memutuskan untuk pulang duluan. "Don, hati-hati ya, jalanan sepi loh," kata Bari sambil menepuk pundakku. Zidan menimpali, "Mending cepet-cepet, ntar hujan." Aku hanya mengangguk, tersenyum kecil, dan melambaikan tangan. Mereka berjalan ke arah barat sementara aku mengambil jalan ke timur menuju Kampung Pinus. Malam terasa dingin khas udara pegunungan, angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Langit mendung, tidak ada bintang yang terlihat. Hanya bulan separuh yang sesekali muncul dari balik awan hitam. Aku memasukkan tangan ke saku jaket, mencoba menghangatkan diri. Jalanan yang kulalui adalah jalur utama antar kampung, beraspal tapi sempit, hanya cukup untuk satu mobil. Di kanan kiri jalan ada sawah yang sudah tidak lagi ditanami, ditumbuhi ilalang tinggi, dan sesekali kebun pisang milik warga. Lampu jalan bertenaga surya menyala redup. Jaraknya cukup jauh satu sama lain, membuat sebagian jalan terlihat samar. Firasat hujan semakin kuat, aku mempercepat langkah, tidak ingin kehujanan di tengah jalan. Pikiranku masih dipenuhi suasana tablik akbar tadi. Kata-kata syekh tentang keimanan dan keteguhan hati masih bergema di kepalaku. "Jika hatimu penuh dengan Allah, tidak ada ruang bagi setan untuk masuk," ujarnya dengan penuh keyakinan. Aku tersenyum kecil, merasa semangat. Tapi di sisi lain rasa lelah mulai terasa. Hari ini panjang dan aku hanya ingin segera sampai di rumah, merebahkan tubuh di kasur, dan mendengar suara istriku Sari yang pasti sudah menunggu dengan secangkir teh hangat. Jalanan semakin sepi. Tidak ada suara kecuali derit sepatuku di aspal dan desau angin yang menggoyang ilalang. Sesekali aku mendengar suara jangkrik atau katak dari sawah, tapi itu biasa.
Di desa seperti ini malam selalu punya cara untuk membuatmu merasa kecil, seolah alam lebih besar dari dirimu. Aku menghela nafas, mengeluarkan ponsel dari saku untuk memeriksa waktu. Baterainya tinggal 15% dan sinyal hampir tidak ada. Ya Tuhan, semoga nggak mati di jalan. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan melantunkan sholawat naria pelan-pelan. Suaraku sendiri terdengar asing di tengah keheningan malam. Allahumma sholli sholatan. Aku mengulang-ulang sholawat itu, berharap bisa mengusir rasa sepi yang mulai merayap, tapi entah kenapa malam ini terasa berbeda. Ada perasaan aneh yang sulit aku jelaskan, seperti ada yang mengintai dari kejauhan. Aku menggeleng, mencoba menepis pikiran itu. Mungkin cuma capek. Tiba-tiba angin bertiup lebih kencang, membawa daun-daun kering berterbangan di depanku. Aku menunduk, menghindari debu yang masuk ke mata. Saat itulah aku mendengar suara samar dari kejauhan, seperti langkah kaki di rerumputan. Aku menghentikan langkah, menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan dan bayang-bayang ilalang yang bergoyang. Bismillah. Gumamku lalu melanjutkan langkah. Tapi perasaan tidak nyaman itu tidak mau pergi. Aku mempercepat langkah, berharap segera melihat lampu rumahku dari kejauhan. Malam ini entah kenapa terasa lebih panjang dari biasanya. Jalan yang biasa aku lalui setiap hari terasa asing, seperti menyimpan sesuatu yang tidak aku kenali. Aku mencoba fokus pada sholawat pada langkahku, pada apa saja yang bisa membuatku tidak memikirkan kegelapan di sekitar. Tapi semakin jauh aku berjalan, semakin kuat firasat bahwa malam ini tidak akan berakhir dengan tenang. Langkahku semakin cepat, sepatu kulit usangku mengeluarkan bunyi berderit setiap kali menyentuh aspal yang sedikit basah. Udara malam di kampung pinus terasa semakin dingin, menembus jaket tipis yang aku pakai. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan debaran jantung yang entah kenapa mulai tidak karuan. Sholawat naria masih kulantunkan pelan, meski suaraku terdengar gemetar. Lebih karena hawa dingin ketimbang apapun, setidaknya itulah yang aku yakinkan pada diriku sendiri. Jalanan di depanku tampak tidak berujung, hanya diterangi lampu jalan surya yang redup. Jaraknya terlalu jauh satu sama lain hingga meninggalkan celah-celah kegelapan di antaranya. Tiba-tiba tanpa peringatan lampu jalan di depanku padam, satu persatu, seperti lilin yang ditiup. Lampu-lampu itu meredup hingga lenyap, menyisakan kegelapan total. Aku terhenti, nafasku tersegal. Astagfirullah. Aku mencoba menahan rasa panik yang mulai merayap. Mataku berusaha menyesuaikan diri dengan kegelapan. Tapi yang terlihat hanya siluet samar pepohonan di kanan kiri jalan. Pohon pinus yang biasanya terlihat menenangkan di siang hari, kini seperti raksasa-raksasa diam yang mengintai. Angin membawa suara desauan daun, bercampur dengan derit ranting yang bergoyang, membuat suasana semakin mencekam. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapku keras-keras berharap suaraku bisa mengusir rasa takut. Aku merogoh saku mengeluarkan ponselku yang sudah lelet. Baterainya tinggal 12%, tapi aku tetap menyalakan senter. Cahaya ponsel yang lemah hanya mampu menerangi beberapa langkah di depanku, tapi setidaknya itu lebih baik daripada berjalan dalam gelap total. Aku melangkah lagi, kali ini lebih hati-hati, karena jalanan di beberapa bagian mulai berlubang dan licin akibat hujan kemarin. Pepohonan di sisi jalan terasa semakin menyeramkan. Di sebelah kiri ada kebun pisang milik Karto. Pisang-pisangnya bergoyang pelan tertiup angin, menciptakan bayang-bayang yang seolah bergerak sendiri. Di sebelah kanan ilalang tinggi bercampur dengan semak belukar, menyembunyikan apapun yang mungkin ada di baliknya. Aku mencoba mengabaikan pikiran buruk yang mulai bermunculan. Cerita-cerita seram yang sering diceritakan di pos kampling tentang hantu penunggu pohon besar atau sosok yang mengikuti orang di malam sepi. Doni, tenang, ini cuma pikiranmu saja, batinku sambil menggenggam erat ponsel. Tiba-tiba lampu jalan menyala kembali, membuatku tersentak lega. Cahaya kuning redup kembali menerangi jalan, meski masih tidak cukup terang. Aku menghela nafas panjang, tersenyum tipis. Cuma gangguan listrik. Gumamku mencoba meyakinkan diri. Di desa ini PLN memang sering bermasalah, apalagi kalau angin kencang atau hujan deras. Aku mengangguk sendiri, seolah-olah menyetujui penjelasanku sendiri, lalu melanjutkan langkah. Tapi rasa tidak nyaman itu tidak benar-benar hilang. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri, meski aku tidak bisa menjelaskan apa. Untuk mengusir sepi, aku melantunkan sholawat lebih keras.
beralih ke Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suaraku bergema pelan di tengah malam, bercampur dengan suara angin yang kini mulai reda. Aku mempercepat langkah ingin segera sampai di tikungan besar yang menandakan rumahku sudah dekat. Jaraknya kira-kira masih 1 kilometer, tapi di malam seperti ini rasanya seperti berpuluh-puluh kilometer. Hawa dingin makin menusuk, membuatku memeluk diri sendiri, mencoba menahan gigil. Saat melewati jembatan kecil di atas kali sungai kecil, aku mendengar suara air yang mengalir lebih kencang dari biasanya. Aku melirik ke bawah, tapi tidak bisa melihat apa-apa selain kegelapan. Jembatan ini menurut cerita orang tua di kampung Pinus, dulunya adalah tempat orang-orang membuang bayi yang tidak diinginkan pada masa penjajahan. Aku menggeleng, mencoba menepis cerita itu dari pikiran. Udah Don, jangan mikir aneh-aneh, gumamku, tapi entah kenapa suara air itu terdengar seperti berbisik. Aku mempercepat langkah lagi, hampir setengah berlari. Senter ponselku mulai berkedip-kedip, tanda baterai semakin kritis. Ya Tuhan, jangan mati sekarang. Keluhku menepuk-nepuk ponselku seolah itu bisa membantu. Aku mencoba mengingat pesan Syekh tadi malam di tablik akbar. Jika kau takut dengan Allah, tidak ada yang perlu ditakuti. Aku mengangguk sendiri, mencoba memantapkan hati. Tapi di tengah usaha itu, suara langkah di rumputan yang tadi sempat aku dengar kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Aku berhenti, mematikan senter, dan menoleh ke arah suara. Kegelapan menyelimuti lagi, hanya diterangi cahaya bulan yang samar-samar muncul dari celah awan. Siapa itu? Tanyaku keras-keras, meski suaraku bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara angin dan derit ranting. Aku menyalakan senter lagi, menyisir ke arah semak-semak. Bayang-bayang ilalang bergoyang tapi tidak ada apa-apa. Mungkin cuma kucing atau anjing hutan, gumamku meski hatiku tidak sepenuhnya percaya. Aku melanjutkan langkah, kali ini dengan langkah yang lebih besar. Jalan mulai menanjak menuju tikungan yang akan membawaku ke bagian kampung yang lebih ramai. Tapi malam ini bahkan bagian ini terasa takut hidup. Rumah-rumah warga yang biasanya masih menyalakan lampu teras kini gelap gulita, mungkin karena mereka sudah tidur atau listrik mati total. Aku mencoba memikirkan istriku Sari yang pasti sudah menunggu di rumah. Bayangannya memberi sedikit keberanian, tapi tidak cukup untuk menghapus firasat buruk yang semakin kuat. Tiba-tiba suara itu muncul lagi, bukan langkah, tapi seperti hembusan nafas berat bercampur dengan desis samar. Aku berhenti lagi, jantungan, dan kali ini aku yakin itu bukan imajinasiku. Suara itu datang dari sisi kiri, dari arah kebun pisang Pak Karto. Aku tidak berani menoleh, hanya mengarahkan senter ke depan dan mempercepat langkah. Bismillah, bismillah. Gumamku berulang-ulang berharap doa itu bisa melindungiku. Di ujung jalan aku melihat bayang-bayang pohon beringin besar, salah satu penanda bahwa kampungku sudah dekat. Tapi malam ini pohon itu terlihat lebih menyeramkan dari biasanya. Dengan ranting-ranting yang seperti tangan merangsek ke arah jalan, aku menunduk, berusaha tidak memikirkan cerita tentang pohon beringin yang jadi tempat tinggal makhluk halus. Cuma pohon, Doni, cuma pohon, gumamku hampir seperti mantra. Malam semakin larut dan aku tahu perjalanan ini belum selesai. Firasat buruk itu terus mengintai seperti bayang-bayang yang tidak pernah pergi. Aku mencengkeram ponselku erat-erat, berharap bisa sampai rumah sebelum kegelapan ini menelanku utuh. Langkahku semakin cepat, hampir setengah berlari. Meski kakiku mulai terasa berat, udara malam di kampung Pinus terasa semakin dingin, menembus jaketku yang sudah lusuh. Cahaya senter ponselku berkedip-kedip, menandakan baterai yang hampir habis. Aku menggigit bibir berusaha mengabaikan rasa lelah dan firasat buruk yang terus menggerogoti pikiran. Sholawat yang tadi kulantunkan kini terputus-putus, suaraku sering tersendat oleh nafas yang tersegal. Jalanan masih gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang sesekali muncul dari balik awan tebal. Pohon beringin besar di ujung jalan sudah terlihat, siluetnya menjulang seperti raksasa yang diam-diam mengawasi. Di desa kami, pohon beringin itu bukan sekedar pohon. Orang-orang tua sering bercerita tentang penunggunya, makhluk halus yang konon tinggal di dahan-dahannya, menampakkan diri pada mereka yang lelet pulang malam. Aku mencoba menepis pikiran itu, mengingatkan diri bahwa aku baru saja pulang dari tablik akbar, acara penuh berkah. Gak mungkin ada apa-apa. Ini cuma imajinasiku.
batinku, meski suara itu terdengar kurang meyakinkan bahkan untuk diriku sendiri. Tiba-tiba suara aneh terdengar dari balik pepohonan di sisi kiri jalan. Awalnya samar, seperti ranting patah atau daun yang tersapu angin. Tapi kemudian suara itu berubah, seperti dengusan keras, mirip babi hutan yang sedang mengendus-endus tanah. Jantungku langsung berdegup kencang. Di kampung pinus, babi hutan memang sering turun dari bukit, terutama di musim kemarau ketika makanan di hutan sulit ditemukan. Tapi suara ini entah kenapa terasa berbeda, terlalu teratur, terlalu dekat seolah-olah sengaja mengikuti langkahku. Aku menghentikan langkah, mencoba mendengar dengan seksama. Senter ponselku arahkan ke arah kebun pisang Pak Karto, tapi cahayanya terlalu lemah untuk menembus kegelapan. Bayang-bayang daun pisang bergoyang pelan, menciptakan ilusi gerakan yang membuat bulu kuduk berdiri. "Cuma babi, Don, cuma babi." Gumamku mencoba menenangkan diri. Aku mengingat cerita Pak Min di warung kopi yang pernah bilang babi hutan tidak akan menyerang kalau dia tidak diganggu. Tapi suara itu terus terdengar, kini bercampur dengan bunyi seperti langkah berat di atas dedaunan kering. Aku memeluk diri sendiri, mencoba menahan dingin yang kini terasa menusuk tulang. Jaketku tidak lagi cukup untuk melindungi dari hawa malam yang semakin pekat. Aku mempercepat langkah, hampir berlari, sambil berdoa dalam hati. "Ya Allah, lindungi hamba dari segala gangguan." Pintaku mengulang-ulang doa yang diajarkan guruku di pesantren dulu. Aku mencoba fokus pada langkahku, pada jalan yang kini mulai menurun menuju kampung. Tapi suara itu tidak berhenti. Malah semakin jelas, seolah-olah sesuatu bergerak sejajar denganku, tersembunyi di balik semak-semak dan pohon pisang. Aku menoleh sekilas, berharap tidak melihat apa-apa. Tapi pandanganku tertangkap pada sesuatu yang aneh, seperti kilatan putih di antara rumpun pisang. Jantungku hampir berhenti. Aku memincingkan mata, mencoba memastikan itu hanya imajinasi. Mungkin cuma kain putih yang tersangkut di pohon, atau plastik bekas yang tertiup angin. Tapi suara dengusan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, seperti ada sesuatu yang besar sedang bergerak di dekatku. Aku mundur perlahan, tanganku gemetar memegang ponsel. Astagfirullahaladzim. Gumamku berusaha mengingat ayat-ayat pendinding diri. Pikiran buruk mulai menguasai. Aku teringat cerita Mbak Sukri, tetua kampung, tentang hantu-hantu yang suka mengganggu orang lewat tengah malam. Katanya makhluk seperti itu sering menyamar sebagai hewan, meniru suara babi atau anjing untuk menakuti. Aku menggeleng keras, mencoba menepis pikiran itu. "Doni, jangan bodoh, ini cuma hewan biasa," kataku pada diri sendiri, tapi suaraku bergetar. Aku mempercepat langkah lagi, hampir lari, meski kakiku terasa semakin lemas. Suara itu kini terdengar lebih dekat, seperti berpindah di sisi kiri ke kanan jalan. Aku tidak berani menoleh lagi, hanya mengarahkan senter ke depan dan berlari kecil. Jalanan mulai berlubang dan aku hampir tersandung beberapa kali. Nafasku tersegal, keringat dingin mengalir di pelipisku meski udara malam begitu beku. Aku mencoba mengingat pesan Syekh di tablik akbar tadi. "Takutlah pada Allah, maka setan tidak akan berkuasa atasmu." Tapi malam ini imanku terasa goyah. Suara itu terus mengikuti, seperti bayang-bayang yang tidak mau pergi. Di kejauhan aku melihat lampu jalan yang masih menyala, menandakan tikungan menuju kampungku. Harapan kecil muncul di hatiku. Jika aku bisa sampai ke sana, mungkin aku akan aman. Tapi kemudian, suara itu berubah lagi. Bukan lagi dengusan, melainkan seperti bisikan pelan, hampir tidak terdengar. Tapi cukup untuk membuatku membeku. Aku berhenti, tidak sanggup menahan rasa takut yang kini benar-benar menguasai. "Siapa itu?" Tanyaku keras-keras, suaraku menggema di tengah keheningan. Tidak ada jawaban, hanya suara angin dan derik ranting. Aku menoleh ke arah kebun pisang lagi, dan kali ini aku yakin melihat sesuatu. Bayang-bayang putih yang bergerak pelan di antara pohon-pohon. Jantungku berdegup kencang, seperti mau melompat keluar. Aku mengarahkan senter ke arah itu, tapi cahayanya terlalu lemah untuk melihat jelas. "Ya Tuhan, lindungi aku." Gumamku hampir menangis. Aku mencoba mengingat ayat-ayat suci, tapi pikiranku kacau. Yang keluar hanya potongan-potongan doa yang tidak utuh. Tiba-tiba suara itu berhenti. Keheningan malam kembali, tapi bukan keheningan yang menenangkan, melainkan keheningan yang terasa seperti menunggu sesuatu yang mengerikan. Aku berdiri di tempat, tidak berani bergerak.
tidak berani bernafas terlalu keras. Mataku menyisir kegelapan mencoba mencari tanda-tanda apapun. Lalu dari arah kebun pisang suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Seperti sesuatu yang sedang merangkak di antara daun-daun kering. Aku mundur perlahan, tanganku gemetar hebat hingga ponselku hampir jatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Gumamku berusaha mengembalikan fokus. Aku memaksakan kaki untuk melangkah meski rasanya seperti berjalan di atas lumpur yang menarikku ke bawah. Jalanan di depanku masih panjang dan tikungan menuju kampung masih terlihat jauh. Aku tahu aku harus terus bergerak, tapi rasa takut itu seperti rantai yang mengikat kakiku. Suara itu terus mengikuti, kadang dekat, kadang jauh, seperti sedang bermain-main denganku. Aku mencoba mengingat wajah istriku Sari dan anakku Rian yang pasti sudah tidur di rumah. Bayangan mereka memberi sedikit keberanian, tapi tidak cukup untuk menghapus rasa takut yang kini merasuk hingga ke tulang sumsumku. Malam ini jalan yang biasa aku lalui setiap hari terasa seperti lorong menuju sesuatu yang tidak aku inginkan. Dan suara itu, suara aneh dari pepohonan terus mengintai, seperti menunggu saat yang tepat untuk menampakkan wujudnya. Kakiku terasa seperti terpaku di aspal, berat dan kaku seolah ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Suara aneh itu dengusan mirip babi hutan yang kini bercampur dengan bunyi daun kering yang remuk, semakin keras, seolah-olah sumber suaranya hanya beberapa meter dariku. Jantungku berdegup tidak karuan, seperti genderang yang dipukul tanpa henti. Senter ponselku yang sudah lelet hanya mampu menerangi lingkaran kecil di depan. Tapi aku tahu aku harus terus bergerak. Tikungan menuju kampung masih sekitar 100 meter lagi. Tapi malam ini jarak itu terasa seperti berpuluh-puluh kilometer. Aku mencoba menenangkan diri, mengulang-ulang bismillah dalam hati, tapi suara itu terus mengganggu konsentrasiku. Aku memeluk diri sendiri, mencoba menahan dingin yang kini terasa lebih menusuk dari sebelumnya. Angin malam yang tadinya kencang kini mereda. Tapi hawa dingin itu tetap menyelimuti, bercampur dengan bau tanah basah dan sesuatu yang lain. Bau yang aneh, seperti campuran daun busuk dan sesuatu yang tidak bisa aku deskripsikan. Tiba-tiba, suara dengusan itu berhenti. Keheningan yang tiba-tiba itu justru membuatku semakin gelisah. Aku menghentikan langkah, tidak sengaja dan menoleh ke arah kebun pisang Pak Karto di sisi kiri jalan. Cahaya bulan yang samar-samar muncul dari celah awan menerangi rumpun pisang, dan di sana, di antara batang-batang pisang yang bergoyang pelan, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Ada sebuah siluet putih berdiri tegak, tapi tidak benar-benar menyentuh tanah. Awalnya aku mengira itu hanya batang pisang yang terkena cahaya bulan, menciptakan ilusi. Tapi ketika suara dengusan itu terdengar lagi, lebih keras dan lebih dekat, siluet itu bergerak pelan, seperti mengambang tanpa suara langkah. Jantungku hampir berhenti. Aku memicingkan mata, berusaha memastikan apa yang kulihat, berharap ini hanya imajinasi atau efek lelah setelah seharian membantu di tablik akbar. Tapi kemudian cahaya bulan menerangi sosok itu lebih jelas, dan aku tidak bisa membohongi diri, itu bukan batang pisang, itu sosok pocong, dibalut kain kafan yang kotor dan robek di beberapa bagian, mengambang sekitar setengah meter dari tanah. Wajahnya, ya Tuhan, wajahnya hancur, hitam kebiruan, seperti mayat yang sudah lama membusuk. Matanya hanya 2 lubang kosong, tapi aku merasa seperti ditatap, seperti ada sesuatu yang menembus jiwa. Bau busuk yang tadi samar kini tercium jelas, menyengat hidungku hingga aku hampir muntah. Ya Allah, lindungi hamba, teriakku dalam hati, tapi suaraku tidak keluar. Kakiku gemetar hebat, dan ponselku hampir jatuh dari tangan yang basah oleh keringat dingin. Aku mundur perlahan, tidak berani memalingkan muka dari sosok itu. Pikiranku kacau, bercampur antara ketakutan dan usaha untuk tetap rasional. Aku teringat cerita-cerita di kampung tentang pocong yang muncul di malam sepi. Konon roh orang yang meninggal dengan cara tidak wajar, atau kain kafannya tidak dilepas dengan benar. Tapi malam ini cerita-cerita itu bukan lagi sekadar dongeng, itu nyata berdiri di depanku. Dengan tangan gemetar aku mulai melafalkan ayat-ayat suci yang kuingat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, gumamku, diikuti oleh ayat kursi yang terbata-bata. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Aku berusaha fokus, tapi suara dengusan itu kembali.
kini bercampur dengan suara seperti kain yang diseret di tanah. Sosok pocong itu masih di sana, tidak bergerak, tapi aku merasa jaraknya semakin dekat, meski aku tidak melihatnya melayang mendekat. Aku mundur lagi, hampir tersandung lubang di jalan. Astagfirullah, astagfirullah. Ucapku berulang-ulang berharap doa itu bisa mengusir makhluk itu. Aku teringat pelajaran dari guruku di pesantren tentang ayat-ayat pengusir setan. Masania asaitonu binusi bin wa adaba. Aku melafalkan ayat itu dengan suara gemetar, berharap itu cukup untuk melindungiku. Tapi kemudian sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Sosok itu tiba-tiba mengeluarkan suara, bukan dengusan, melainkan seperti erangan pelan, serak, seperti suara dari tenggorokan yang sudah tidak utuh. Aku membeku. Erangan itu terdengar seperti mengulangi ayatku. Masania asaitonu. Suaranya berat seperti batu yang digesek, dan kata-katanya terputus-putus, tapi jelas. Aku merasa dunia berputar. Bagaimana mungkin makhluk itu mengulangi ayat suci yang aku coba gunakan untuk mengusirnya? Aku mencoba melanjutkan ayat, tapi pikiranku kosong. Aku lupa kelanjutannya, dan yang lebih menakutkan, sosok itu melanjutkan ayat itu dengan suara yang semakin jelas. Binusi bin wa adaba. Bau busuk itu kini begitu kuat, seperti mayat yang dibiarkan berhari-hari di bawah matahari. Aku merasa mual, tapi kakiku tidak mau bergerak. Aku ingin berlari, tapi tubuhku seperti dipaku di tempat. Sosok pocong itu masih di sana, di antara pohon pisang, mengambang dengan gerakan yang tidak wajar, seperti boneka yang digerakkan tali. Aku mencoba mengingat nasihat Syekh di tablik akbar. Jangan biarkan setan menguasai hatimu dengan ketakutan. Tapi malam ini imanku terasa rapuh, seperti kertas yang robek di tengah badai. Aku memejamkan mata sejenak, berusaha mengumpulkan keberanian. Ya Allah, beri hamba kekuatan, doaku dalam hati. Aku membuka mata berharap sosok itu hilang. Tapi ia masih di sana, kini seolah-olah ia lebih dekat. Cahaya bulan membuat kain kafannya terlihat lebih jelas, kotor, penuh noda coklat dan hijau, seperti kain yang sudah lama terkubur. Aku mundur lagi, kali ini lebih cepat, hampir setengah berlari, tapi suara erangan itu mengikuti bercampur dengan dengusan aneh yang kini terdengar seperti tawa pelan. Aku tidak tahan lagi, dengan sisa keberanian aku memutar tubuh dan mulai berlari, mengabaikan lubang-lubang di jalan. Senter ponselku mati total, menyisakan kegelapan yang menyelimuti. Aku tidak peduli, yang ada di pikiranku hanya satu. Aku harus sampai ke rumah, ke tempat yang aman, ke istriku, ke anakku. Suara itu masih terdengar di belakangku, kadang dekat, kadang jauh, seperti mempermainkanku. Aku berteriak dalam hati memohon perlindungan, tapi rasa takut itu seperti monster yang menelan seluruh pikiranku. Jalan di depanku masih panjang dan tikungan menuju kampung masih terlihat samar di kejauhan. Aku tahu aku belum selamat. Sosok itu atau apapun itu masih ada di belakangku, mengintai dari kegelapan, menunggu kesempatan untuk mendekat. Aku berlari lebih kencang meski nafasku tersegal dan kakiku terasa seperti akan patah. Malam ini, jalan yang aku kenal seumur hidupku terasa seperti labirin tanpa akhir. Dan aku tidak yakin apakah aku bisa keluar dari kegelapan ini dengan selamat. Kakiku terus berlari meski setiap langkah terasa seperti menentang tubuhku sendiri. Nafasku tersegal, dada terasa sesak, dan keringat dingin membasahi punggungku. Kegelapan malam menyelimuti jalanan kampung Pinus, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar, yang sesekali tersapu awan tebal. Suara dengusan dan erangan mengerikan itu masih mengikuti, kadang terdengar dekat, kadang samar, seperti sedang mempermainkanku. Aku tidak berani menoleh lagi, takut melihat sosok pocong itu, dengan kain kafan kotor dan wajah hancur yang hitam kebiruan mengambang di belakangku. Bau busuk itu semakin menyengat, seperti campuran mayat dan tanah basah yang sudah lama terbengkalai. Aku memegang erat ponselku yang sudah mati, tidak lagi berguna sebagai senter. Ya Allah, lindungi hamba. Gumamku berulang-ulang, suaraku nyaris tidak terdengar di tengah deru nafas yang kacau. Aku mencoba mengingat ayat-ayat suci yang pernah diajarkan guruku di pesantren. Tapi pikiranku kacau balau. Yang keluar hanya potongan-potongan ayat, terputus-putus seperti benang yang tersangkut. Aku merasa dunia berputar,
dan bau busuk itu kini begitu kuat hingga aku harus menutup hidung dengan lengan jaketku. Aku mencoba melangkah lagi, tapi kakiku terasa seperti terikat beban ratusan kilo. Astagfirullah, astagfirullah. Gumamku berusaha mengembalikan fokus. Aku teringat nasihat guruku. Jika setan mencoba menakutimu, bacalah ayat-ayat Allah dengan hati yang yakin, bukan dengan ketakutan. Tapi malam ini keyakinanku terasa rapuh, seperti daun kering yang hancur diinjak. Aku memaksakan diri untuk melangkah, meski setiap gerakan terasa seperti menentang gravitasi. Jalanan di depanku masih gelap, tapi aku bisa melihat siluet tikungan menuju kampung. Tempat di mana beberapa rumah warga biasanya masih menyalakan lampu teras. Harapan kecil muncul di hatiku. Jika aku bisa sampai ke sana, mungkin aku akan selamat. Tapi suara itu tidak berhenti. Kini bukan lagi erangan, melainkan seperti tawa pelan, serak yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku tidak berani menoleh, tapi aku bisa merasakan kehadiran itu seperti bayang-bayang yang menempel di punggungku. Ya Tuhan, apa ini? Pikirku hampir menangis. Aku teringat cerita Mbak Sukri tentang pocong yang bermain dengan korbannya, menakuti hingga orang itu kehilangan akal. Katanya makhluk seperti itu tidak selalu ingin menyakiti, tapi mereka bisa membuatmu gila hanya dengan ketakutan yang mereka ciptakan. Aku mencoba mengingat wajah istriku Sari dan anakku Rian yang pasti sudah tidur nyenyak di rumah. Bayangan mereka memberi sedikit kekuatan, tapi tidak cukup untuk menghapus rasa takut yang kini seperti monster yang merangkak di dalam dadaku. Tiba-tiba suara itu berubah lagi. Kini bukan hanya erangan atau tawa, tapi seperti bisikan cepat dan tidak jelas. Seperti seseorang yang berbicara dalam bahasa yang tidak aku kenali. Aku mempercepat langkah, hampir berlari, meski kakiku terasa seperti akan patah. Jalanan mulai menurun dan aku hampir tersandung beberapa kali karena lubang-lubang kecil yang tidak terlihat dalam kegelapan. Allahumma sholli ala Muhammad. Gumamku berusaha mengalihkan pikiran dari suara itu. Tapi bisikan itu terus terdengar, kadang di kiri, kadang di kanan, seperti ada banyak makhluk yang mengelilingiku. Aku mencoba melafalkan ayat kursi lagi, kali ini dengan suara lebih keras, berharap itu bisa mengusir apapun yang ada di belakangku. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Aku berusaha fokus, tapi suara serak itu kembali menginterupsi, mengulang ayatku dengan nada yang lebih dalam, lebih mengerikan. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Aku membeku lagi. Nafasku terhenti. Makhluk itu tidak hanya menirukan, tapi seperti mengejek, seperti ingin menunjukkan bahwa ia tahu apa yang coba aku lakukan. Bau busuk itu kini begitu kuat, seperti ada sesuatu yang berdiri tepat di belakangku. Aku tidak berani menoleh, tapi aku bisa merasakan hawa dingin yang berbeda. Aku tidak tahan lagi. Dengan sisa tenaga aku berteriak, Bismillahirrahmanirrahim, dan mulai berlari sekuat tenaga. Suara bisikan itu masih mengikuti, bercampur dengan dengusan dan tawa serak yang membuatku ingin menutup telinga. Aku tidak peduli lagi dengan jalanan yang berlubang atau kaki yang gemetar. Yang ada di pikiranku hanya satu, aku harus sampai ke rumah, aku harus selamat. Tiba-tiba di tengah pelarianku aku mendengar suara baru, seperti sesuatu yang jatuh dari ketinggian, diikuti oleh bunyi daun kering yang remuk. Aku melirik sekilas, dan jantungku hampir berhenti. Sosok pocong itu kini ada di depanku, seperti jatuh dari pohon rambutan di pinggir jalan, menggeliat di tanah dengan gerakan yang tidak wajar, seperti boneka yang dipaksa bergerak. Suaranya kini seperti rintihan kesakitan, tapi matanya, lubang kosong itu, tetap menatapku penuh dengan sesuatu yang tidak bisa aku deskripsikan. Aku jatuh terduduk, kaki tidak kuat lagi menahan tubuhku, tapi adrenalin memaksaku bangkit. Dan aku berlari lagi, mengabaikan rasa sakit di kakiku dan nafas yang hampir habis. Tikungan menuju kampung sudah terlihat, dan di kejauhan aku melihat cahaya samar dari lampu teras rumah Pak Lurah. Hampir sampai Doni, hampir sampai. Gumamku meski suaraku lebih mirip isakan, tapi suara itu suara pocong yang mengulang ayatku masih bergema di kepalaku, seperti kutukan yang tidak mau pergi. Kakiku berlari sekuat tenaga meski setiap langkah terasa seperti menyeret beban tidak terlihat. Jantungku berdegup kencang, seperti mau melompat keluar dari dada, dan nafasku tersegal, nyaris tidak cukup untuk menahan tubuh yang gemetar. Kegelapan malam kampung pinus menyelimuti jalanan. Hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar dan redup, yang sekali hilang di balik awan tebal. Suara mengerikan itu masih bergema di kepalaku,
meski aku tidak berani menoleh untuk memastikan apakah ia masih mengikuti. Bayangan sosok itu jatuh dari pohon rambutan dengan gerakan menggeliat yang tidak wajar, terus terbayang seperti lukisan mengerikan yang tidak bisa kuhapus dari pikiran. Aku berlari kocar-kacir mengabaikan lubang-lubang di jalan aspal yang licin. Beberapa kali aku hampir tersandung, tapi adrenalin memaksaku terus bergerak. Ya Allah, selamatkan hamba. Gumamku, tapi suaraku lebih mirip isakan ketakutan ketimbang doa. Zikir dan ayat-ayat suci yang tadi ku coba lantunkan kini lenyap dari pikiranku, digantikan oleh rasa panik yang menguasai. Aku lupa semua nasihat Syekh di tablik akbar, lupa ajaran guruku di pesantren tentang kekuatan iman. Yang ada hanya satu dorongan, aku harus sampai ke rumah, ke tempat yang aman. Bau busuk itu masih tercium meski kini agak samar, seperti jejak yang ditinggalkan makhluk itu. Angin malam yang dingin menyapu wajahku, membawa aroma tanah basah dan daun kering, tapi tidak cukup untuk menghapus bau mengerikan yang seolah menempel di hidungku. Aku memeluk diri sendiri, mencoba menahan gigil yang bukan karena udara dingin, tapi juga ketakutan yang masuk hingga ke tulang sumsum. Jalanan di depanku mulai menurun, menuju tikungan yang kini sudah terlihat jelas. Di kejauhan cahaya lampu teras rumah Pak Lurah bersinar redup seperti merkusuar kecil di tengah lautan kegelapan. Harapan kecil muncul di hatiku. Jika aku bisa sampai ke sana, mungkin aku akan selamat. Tiba-tiba suara itu kembali. Dengusan keras seperti babi hutan yang mengendus tanah bercampur dengan bunyi daun kering yang remuk. Aku tersentak, hampir terhenti, tapi aku memaksakan kaki untuk terus berlari. Suara itu terdengar dari sisi kiri, dari arah kebun pisang Pak Karto yang kini sudah aku tinggalkan beberapa meter di belakang. Jangan menoleh, Doni, jangan menoleh. Mencoba menahan dorongan untuk memastikan apa yang ada di belakangku. Aku tahu, jika aku melihat sosok itu lagi, dengan kain kafan kotor dan wajah hancur yang hitam kebiruan, aku mungkin tidak akan sanggup melanjutkan langkah. Aku berteriak tidak karuan. Suaraku menggema di tengah keheningan malam. Bismillah, ya Allah! Teriakku lebih mirip jeritan ketakutan, tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin suaraku mengisi keheningan, mengusir rasa sepi yang membuatku merasa seperti mangsa yang dikejar predator. Tapi suara dengusan itu tidak berhenti, malah semakin keras, seperti sesuatu yang besar sedang bergerak cepat, sejajar dengan langkahku. Aku bisa mendengar bunyi ranting patah dan daun yang tersapu, seolah-olah makhluk itu tidak lagi bersembunyi, tapi sengaja menunjukkan keberadaannya. Suara dengusan itu masih mengikuti, kadang di belakang, kadang di sisi jalan, seperti bayang-bayang yang tidak pernah pergi. Aku berteriak lagi, "Tolong, ada orang!" Tapi tidak ada jawaban, hanya gema suaraku sendiri yang memantul di tengah keheningan. Aku melirik sekilas ke belakang dan itu kesalahan besar. Sosok itu masih ada, mengambang di tengah jalan. Kain kafannya berkibar pelan meski tidak ada angin. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi aku tahu ia menatapku, mengikuti setiap langkahku dengan gerakan yang tidak wajar. Aku tersandung lagi, tapi kali ini aku tidak jatuh. Aku memaksakan kaki untuk terus bergerak, meski rasanya seperti berlari di dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Di kejauhan, aku melihat siluet rumahku. Lampu teras yang sengaja dibiarkan menyala oleh Sari, cahaya itu seperti panggilan, memberiku kekuatan kecil untuk terus berlari. Aku mengabaikan rasa sakit di kakiku, nafas yang tersegal, dan suara mengerikan yang masih mengintai. Hampir sampai, Doni, hampir sampai. Gumamku meski suaraku nyaris tidak terdengar. Tapi di dalam hati, aku tahu makhluk itu belum menyerah. Suara dengusan dan rintihan itu masih ada, seperti bayang-bayang yang menempel di punggungku, menunggu aku lengah. Aku mencoba mengingat wajah keluargaku, doa-doa yang pernah kupelajari, apa saja yang bisa menahan ketakutan ini. Tapi malam ini semua terasa sia-sia. Aku seperti burung yang terperangkap dalam sangkar kegelapan, dan sosok itu, pocong mengerikan yang mengulang ayatku, adalah pemburu yang tidak kenal lelah. Aku berlari lebih kencang meski kakiku gemetar dan nafasku hampir habis, berharap bisa mencapai pintu rumah sebelum kegelapan ini menelanku utuh. Dengan sisa tenaga aku berlari menuju rumah. Pintu kayu yang sudah tua terlihat di depan, dengan lampu teras yang menyala redup, menciptakan lingkaran cahaya hangat di tengah malam yang dingin. Aku menaiki tangga teras dengan kaki gemetar, hampir jatuh, dan mengetuk pintu dengan tangan yang basah oleh keringat. Sari, buka pintunya! Teriakku, suaraku serak dan penuh kepanikan. Pintu terbuka dengan cepat dan wajah Sari muncul,
penuh kekhawatiran. "Mas, astagfirullah, kamu kenapa kok pucat begini?" tanyanya, matanya melebar melihat keadaanku. Aku masuk dengan terhuyung hampir jatuh ke lantai kayu. Sari segera memegang lenganku, menuntunku ke kursi tamu yang sederhana. Aku terduduk. Nafasku masih tidak karuan, bajuku basah oleh keringat dan kotor oleh debu jalanan. "Air, minta air," gumamku dan Sari buru-buru mengambil segelas air dari dapur. Saat aku meneguk air, tanganku masih gemetar hingga beberapa tetes tumpah ke lantai. Sari duduk di sampingku, memegang tanganku erat-erat. "Ceritain, Mas, apa yang terjadi? Kamu kelihatan kayak orang ketakutan," katanya dengan nada lembut tapi penuh kecemasan. Aku menghela nafas panjang mencoba mengatur nafas. Pikiranku masih kacau. Bayangan sosok pocong itu seperti menempel di kepalaku. Tapi kehadiran Sari dengan kehangatan tangannya dan aroma teh yang samar dari dapur perlahan membawaku kembali ke kenyataan. Aku menceritakan semuanya. Jalanan gelap, suara dengusan bayang-bayang putih di kebun pisang, dan yang paling mengerikan, pocong yang mengulang ayat-ayatku dengan suara serak. Sari mendengarkan dengan mata membelalak, sesekali menggenggam tanganku lebih erat. "Ya Tuhan, Mas, kamu gak apa-apa kan?" tanyanya, suaranya bergetar. Aku menggeleng lemah, mencoba tersenyum meski wajahku pasti masih pucat. "Alhamdulillah, aku selamat, tapi aku takut banget, Sar." Sari memelukku dan kehangatan pelukannya seperti menyapu sisa-sisa ketakutan yang masih menempel di hatiku. "Kamu udah di rumah sekarang, Mas. Gak ada yang bisa ganggu kamu di sini," katanya mencoba menenangkanku. Dia bangkit, mengambil air wudhu dari teko di sudut ruangan dan menyuruhku berwudhu. "Bersihkan diri dulu, terus kita baca doa bersama biar hatimu tenang," ujarnya. Aku menurut, meski kakiku masih lemas. Air wudhu yang dingin terasa menyegarkan, seperti membilas sisa-sisa kengerian malam ini. Setelah berwudhu, kami duduk di tikar di ruang tamu, melantunkan zikir dan doa-doa pelindung diri. Sari memimpin dengan suara lembut, membaca ayat kursi dan beberapa ayat dari surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Aku mengikuti, meski suaraku masih terbata-bata. Perlahan rasa takut itu mulai memudar, digantikan oleh ketenangan yang sulit kujelaskan. Cahaya lampu minyak di sudut ruangan dan suara Sari yang lembut terasa seperti tameng yang melindungiku dari kegelapan di luar. Beberapa hari kemudian aku pergi menemui Mbah Sukri, tetua kampung yang dikenal paham soal hal-hal gaib. Aku menceritakan pengalamanku dan dia mendengarkan dengan wajah serius, sesekali mengangguk. "Kamu ketemu yang gak seharusnya kamu lihat, Don. Tapi itu bukan karena kamu lemah, melainkan karena hatimu saat itu penuh ketakutan. Setan suka main sama orang yang takut, karena ketakutan itu membuka pintu buat mereka." Mbah Sukri menyarankanku untuk memperkuat iman, rajin sholat malam, dan selalu membaca doa-doa pelindung sebelum keluar rumah, terutama di malam hari. "Ayat-ayat suci itu kuat, Don, tapi kekuatannya tergantung keyakinanmu. Kalau kamu takut, setan akan pakai itu untuk menekanmu." Dia juga bilang bahwa kantung mataku yang menghitam, yang konon akibat bertatap muka dengan pocong, akan hilang dengan sendirinya asal aku menjaga hati dan pikiran tetap bersih. Aku pulang dari rumah Mbah Sukri dengan perasaan lega, tapi juga penuh refleksi. Pengalaman malam itu mengubah caraku memandang keimanan. Aku selalu mengira diriku orang yang kuat imannya. Tapi saat dihadapkan pada kengerian, aku nyaris kehilangan pegangan. Aku menyadari bahwa iman bukan hanya soal hafal ayat atau rajin ibadah, tapi juga soal keteguhan hati di saat-saat tersulit. Sejak malam itu aku selalu membaca doa sebelum keluar rumah, terutama di malam hari. Aku juga mulai rajin sholat tahajud, sesuatu yang dulu sering kulewatkan karena lelah bekerja. Sari selalu mengingatkanku untuk menjaga hati dari ketakutan, dan Rian dengan polosnya sering bertanya, "Bapak nggak takut lagi kan sama hantu?" Aku hanya tersenyum, mengelus kepalanya dan menjawab, "Enggak, Nak. Bapak cuma takut sama Allah." Malam itu menjadi pelajaran besar bagiku. Kegelapan di jalan sepi kampung Pinus bukan hanya tentang pocong atau suara-suara aneh, tapi tentang pertarungan batin melawan ketakutan. Aku belajar bahwa setan hanya bisa menang jika aku membiarkan hatiku dikuasai rasa takut. Dengan iman yang kukuh dan doa yang tulus, aku tahu aku bisa menghadapi apapun yang mengintai di kegelapan atau di dalam diriku sendiri. Malam di kampung Pinus kini terasa lebih tenang. Setiap kali melewati kebun pisang Pak Karto atau pohon rambutan di tikungan, aku tidak lagi merasa gentar. Aku hanya melantunkan selawat pelan
mengingat bahwa kekuatan sejati ada pada keyakinan di hati. Dan di rumah, Sari dan Rian selalu menungguku dengan senyum, mengingatku bahwa cahaya keluarga adalah tameng terbaik melawan kegelapan, apapun bentuknya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.